Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman pecinta tabu lampot, penghobi tabu lampot. Nah, kali ini kita review jambu kristal ya, karena banyak sekali peminatnya. Jadi selain mangga cokanan, jambu kristal ternyata juga sangat banyak peminatnya. Oke. Ya, jadi kita akan kulik terus ya. Kita akan kulik mengenai jambu kristal, karena memang kasusnya begitu banyak, pertanyaannya begitu banyak. Tapi yang paling dominan adalah kerontokan pada jambu kristal. Ini yang paling banyak dipersoalkan ya. Jadi jenis-jenis penyakit ya pada jambu kristal, berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang pertama saya alami adalah busuk akar. Busuk akar ini bisa terjadi karena kelembapan ya. Jadi air dalam pot itu nggak bisa keluar. Air dalam pot tidak bisa keluar. Jadi pada waktu itu memang baru pertama kali nyoba, karena awalnya kan karena saya suka sama jambu kristal lah, cobalah budidaya sendiri. Nah, belilah yang batang kecil. Akhirnya kita hampir 1 tahun ya, 1 tahun belum berbuah karena masih sering rontok, masih belajar. Kemudian lama-lama kok mati. Setelah dicek ternyata busuk akar. Nah, ternyata persoalannya adalah di lubang itu, maksudnya kan di bawah pot kan ada lubang. Nah, itu kita nggak lubangin. Jadi prinsip kita wadah banyak air makin bagus, ternyata enggak kalau di tabu lampot. Jadi ternyata lembab. Akhirnya justru menyebabkan terjadinya busuk akar. Dan pada waktu itu karena kita belum pengalaman ya sudah, akhirnya lama-kelamaan kok mati, akhirnya mati juga. Nah, tanda-tandanya itu kelihatan sih, daunnya kecil, nggak berkembang dan sebagainya lah. Nah, itu sebenarnya tandanya itu dari awal, cuman karena pada waktu itu kita tidak paham ya, atau belum memahami, ya sudah, akhirnya tanda-tanda itu kita nggak ketahui, akhirnya mati. Nah, makin penasaran saya kan, beli lagi. Nah, ketemulah batang yang besar ini. Jadi memang kalau batang besar itu hampir temuan kasus itunya agak sulit, temuan kasus-kasus penyakit dan sebagainya. Jadi pertama kali memang saya dapat kasusnya busuk akar. Kemudian yang kedua adalah kutu putih. Nah, kutu putih itu ternyata memang penyakitnya jambu kristal ya. Dia biasanya di belakang daun. Jadi daunnya jadi gersang, kering. Nah, itu tanda-tandanya ada kutu putih. Kemudian di daun muda itu ada sering buat semut bertelur. Nah, itu juga salah satu tanda dari kutu putih atau telur semut. Lalu apalagi yang sering saya alami ya, rontok. Nah, rontok itu kalau saya kadang-kadang mensiasatinya ya, kalau batang kecil saya lumrahin lah. Kalau batangnya kecil ya, saya masih anggap wajar karena memang baru tahap adaptasi, kemudian perbanyakan akar, pembesaran batang, jadi saya masih maklumi. Karena itu resiko batang kecil, apalagi usia turun cangkoknya belum lama, itu masih saya maklumi. Kemudian karena kita kan budidaya di pot, jadi kita juga harus memahami bahwa kapasitas berbuahnya pasti terbatas, tidak sebanyak ketika kita nanam di tanah atau di lahan terbuka.
Jadi kita harus berani nyortir. Biasanya paling banyak berapa? Kalau pengalaman saya sih 6 itu udah paling banyak. 6 ya. Dengan batang segini 6 itu udah banyak. Tapi 6 itu udah besar-besar, yang kecil-kecil udah. Jadi ketika kita panen, yang kecil-kecil juga udah mulai muncul lagi buah-buahnya atau sekelereng lah. Jadi kenapa selalu saya menyarankan untuk budidaya jambu kristal, karena memang dia tidak kenal musim. Tidak kenal musim ya. Jadi bagus buat pertumbuhan atau buat penghobi, silahkan nyoba tahu lampot jambu kristal. Untuk resiko-resiko kemudian harus seperti apa, di konten-konten sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, saya hari ini saya bahas tentang penyakit-penyakit ya, kemudian cara mensiasati dan sebagainya. Kalau tadi kan dari busuk akar, kemudian kutu putih, kemudian pembersihannya pakai apa? Kalau yang alami biasanya pakai sunlight, campur air, semprotin. Kemudian daun pepaya direbus, menunggu air dingin, semprotin. Bawang putih diulek, campur air, semprotin. Kalau masih sedikit seperti ini saya pakai tangan. Cuman kalau Anda geli ya pakai yang saya sebutkan tadi. Kemudian beberapa penyakit lagi apa? Selain kerontokan itu banyak sih penyebabnya, strateginya banyak sih strateginya ya. Pengurangan daun, pokoknya jambu kristal itu kuncinya dipangkas. Dengan pemangkasan itu akan memancing munculnya ranting baru yang pasti akan membawa bakal bunga. Saya jarang sih membungkus, itu jarang, karena memang saya lebih suka memang biar terlihat gitu. Saya menyukai keindahan. Jadi bukan semata-mata bahwa ingin memanen juga enggak, tapi kalau seperti ini kan kelihatan keindahan, estetikanya itu, nilai seninya kelihatan. Nah, kemudian tentang penyakit-penyakit yang ini, yang kalau hal-hal lain sih belum pernah saya alami ya. Memang sih kuncinya di perawatan itu tadi, di perawatan. Kalau hal-hal lain belum sempat saya, penyakit yang lain ya paling busuk akar itu sekali. Nah nanti kalau karena udah pengalaman jadi ketahuan nih, ini masalahnya apa nih, daun nggak ada, di batang nggak ada, nah kemungkinan di akar. Penyakitnya apa, penyebabnya apa ya, itu kelembapan. Jadi kelebihan air nggak bagus, kekurangan air juga nggak bagus. Oke, jadi sebenarnya kalau kita sebagai penghobi tabu lampot itu tetap sih sentuhan itu paling penting. Ya, nggak jauh dari perawatan itu tadi. Itu kan hak milik kita sendiri yang rawat itu. Kalau saya nggak muluk-muluk, biar tinggi, biar banyak, enggak. Memang sengaja kenapa saya tanam di pot, ya biar kelihatan bonsai gitu. Saya juga nggak mengharap bahwa buahnya harus banyak. 5, 6 itu menurut saya udah cukup. Nanti kita panen, kita pangkas, rantingnya muncul lagi, ranting baru berbuah lagi. Buat saya udah menyenangkan hal seperti itu. Oke, demikian tips dari saya berbagi tentang pengalaman penyakit-penyakit yang ada di tabu lampot jambu kristal. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih, saling berbagi ilmu.